Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rasyid sangat ramai. Para ulama berkumpul bersama Baginda Raja untuk membahas berbagai masalah agama dan negara. Setelah diskusi panjang dan serius, suasana menjadi santai. Dengan wajah penasaran, Baginda Raja tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. Wahai para ulama, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka saling berpandangan bingung, seperti ayam kehilangan induk. Salah satu ulama memberanikan diri bertanya, apakah Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah? Dengan tegas Baginda Raja menjawab, aku sangat percaya pada Allah. Aku hanya penasaran saja, kira-kira sekarang Allah sedang apa? Para ulama makin bingung. Mereka saling berbisik, aduh, pertanyaan macam apa ini? Kalau dijawab sembarangan, bisa-bisa dihukum. Akhirnya mereka sepakat untuk menjawab dengan jujur. Maafkan kami Baginda, kami tidak tahu. Baginda Raja manggut-manggut, tapi rasa penasarannya belum hilang. Kalau ulama-ulama hebat saja tidak tahu, mungkin hanya satu orang yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Baginda Raja langsung mengutus para pengawal untuk mencari Abu Nawas. Ternyata seperti biasa, Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman-temannya. Salah satu temannya bertanya, "Hai Abu Nawas, proyek apa lagi yang kamu dapat dari Baginda Raja sampai bisa nongkrong santai di sini?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Nggak ada proyek, lagi ngiri saja, ngiri tenaga." Tiba-tiba datanglah para pengawal dengan wajah serius. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Baginda Raja sekarang juga." Abu Nawas pura-pura kaget. "Waduh, emangnya saya bikin salah apa lagi ya?" "Tidak tahu. Yang jelas Baginda ingin bertanya sesuatu yang penting." Dengan wajah polos, Abu Nawas menghela nafas. "Baiklah, kalau penting, saya tidak bisa menolak. Tapi tunggu sebentar ya, kopi ini sayang kalau nggak habis. Mahal, soalnya hutang." Semua yang ada di warung kopi langsung tertawa terbahak-bahak. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat Baginda Raja duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki, dikelilingi para ulama yang tampak bingung. Setelah memberi salam dengan hormat, Abu Nawas dipersilakan duduk. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, para ulama di sini tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau bisa?" Abu Nawas mengangguk santai. "Coba hamba dengar dulu Baginda." Baginda Raja dengan serius bertanya, "Menurutmu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Lalu dengan senyum licik ia menjawab, "Hamba bisa menjawab pertanyaan Baginda, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Baginda dengan penasaran. "Hamba harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di bawah bersama para ulama." Para ulama langsung terkejut. Waduh, berani-beraninya dia minta begitu. Mau cari mati ya? Baginda Raja terdiam sejenak. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya. "Baiklah, aku setuju." Abu Nawas dengan anggun dan agak kegeeran duduk di singgasana Baginda Raja. Sambil menempuk-tempuk sandaran kursi yang empuk, ia berkata dengan lantang, "Baik, sekarang dengarkan jawabanku. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Semua orang menahan nafas. Para ulama membuka telinga lebar-lebar. Baginda Raja menatap tajam, penasaran setengah mati. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Lalu Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Para ulama juga tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dengan wajah polos, Abu Nawas berdiri dari singgasana dan berkata, "Lihatlah Baginda, Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Dalam sekejap, kedudukan bisa dibolak-balik."
Baginda Raja masih tertawa sambil menyeka air matanya. Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Bahkan pertanyaan tersulit pun bisa kau jawab dengan cerdas dan sangat kocak. Baginda melanjutkan, aku tidak marah, malah sangat terhibur. Kau memang pantas mendapat hadiah atas kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Terima kasih Baginda. Kalau boleh tahu, hadiahnya bisa dicarikan sekarang kan? Soalnya hutang kopi saya belum lunas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan berbagai perkara di kerajaannya, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus yang besar. Raja memutuskan menunjuk Abu Nawas menjadi hakim untuk mengadili berbagai kasus yang sulit. Ketika Abu Nawas baru duduk di kursi hakim, datanglah dua perkara yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda miskin yang tertangkap karena mencuri sandal di masjid. Yang kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang tertangkap melakukan korupsi uang rakyat dalam jumlah yang besar. Raja dan seluruh rakyat berkumpul di ruang persidangan karena penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengadili kedua kasus tersebut. Sidang pertama, maling sandal. Abu Nawas menatap pemuda miskin itu dan bertanya, mengapa kau mencuri sandal di masjid? Pemuda itu menunduk malu dan menjawab, maaf Tuan Hakim, saya mencuri sandal karena saya tidak punya sandal untuk pulang, dan saya takut berjalan di jalanan berbatu tanpa alas kaki. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, baiklah, karena kau hanya mencuri sepasang sandal dan mengakuinya dengan jujur, hukumannya adalah kau harus menyapu halaman masjid selama seminggu penuh. Pemuda itu lega dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sidang perkara koruptor. Setelah itu, giliran pejabat korup yang maju ke depan. Ia terlihat tenang dan penuh percaya diri. Abu Nawas menatapnya tajam dan bertanya, mengapa kau mencuri uang rakyat? Pejabat itu tersenyum tipis dan berkata, saya tidak mencuri Tuan Hakim, saya hanya memanfaatkan peluang dan kebetulan uangnya sangat banyak, jadi saya ambil sedikit untuk diri sendiri. Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, baiklah, karena kau mengambil uang rakyat dengan alasan memanfaatkan peluang, aku akan memberikan hukuman yang sesuai. Kau akan dilempar ke kandang singa yang sedang lapar, tapi jangan khawatir. Aku hanya akan melepaskan satu singa, karena kebetulan aku juga ingin memanfaatkan peluang. Mendengar itu, pejabat korup langsung gemetar ketakutan. Ampun Tuan Hakim, jangan lempar saya ke kandang singa, saya mengaku salah. Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan hukuman yang tepat. Akhirnya, pejabat itu dihukum bekerja di ladang kerajaan, tanpa gaji sampai ia mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Abu Nawas berhasil menyelesaikan kedua perkara dengan adil dan bijak. Raja Harun al-Rasyid pun berkata, Abu Nawas, kau memang hakim yang luar biasa. Hukum sandal dan koruptor tidak boleh sama, karena mencuri sandal hanya menyakiti satu orang, sedangkan mencuri uang rakyat menyengsarakan banyak orang. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, benar Baginda. Adil itu bukan berarti semua mendapat hukuman yang sama, tapi yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang, menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini. Manis seperti madu dan lembut seperti sutra, seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib. Pedagang itu terkejut. Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan? Abu Nawas mengangguk tegas. Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut.
Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma. Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, "Tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas." Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak. Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat sebuah kios kecil dengan papan bertuliskan tukang servis radio, dijamin beres, jika tidak uang kembali. Abu Nawas berhenti sejenak, membaca tulisan itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ia berpikir untuk menguji keahlian tukang servis tersebut. Abu Nawas pulang ke rumah dan mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang bentuknya mirip radio. Dengan sedikit kreativitas, ia menambahkan beberapa tombol palsu dari kayu dan sebuah antena bengkok. Kotak itu kini terlihat seperti radio tua yang sudah rusak. Ia membawa radio itu ke kios tukang servis. "Assalamualaikum," sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Tuan. Silakan, ada yang perlu saya perbaiki?" jawab si tukang servis dengan ramah. Abu Nawas menyerahkan radio itu sambil berkata, "Radio ini sudah lama tidak menyala. Tolong perbaiki agar kembali berfungsi dengan baik." Tukang servis menerima radio itu, memperhatikan sebentar lalu bertanya, "Ini radio jenis apa ya? Kok kelihatannya unik sekali?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ini radio keluaran kuno, warisan nenek moyangku. Tetapi kalau kau berhasil memperbaikinya, aku akan memberimu bayaran ekstra." Tukang servis mulai membongkar radio tersebut. Ia memeriksa antena, tombol-tombol, dan bagian dalamnya. Namun semakin ia memeriksa, semakin bingung. Karena radio itu ternyata hanyalah kotak kayu kosong. "Tuan, ini bukan radio, ini hanya kotak kayu," seru tukang servis. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. "Tidak mungkin, itu radio keluarga kami yang sangat berharga. Kalau kau bisa memperbaikinya, aku minta uangku kembali sesuai jaminan di papanmu." Tukang servis terdiam. Ia tak ingin kalah, lalu ia berkata, "Baiklah Tuan, beri aku waktu 1 hari untuk memperbaiki radio ini." Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali. Tukang servis menyerahkan radio itu sambil berkata, "Ini sudah selesai, Tuan. Saya berhasil memperbaikinya." Abu Nawas terkejut. "Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan?" Tukang servis menjawab sambil tersenyum, "Saya memasang kembali semua komponen yang rusak, membersihkan antena, dan menyelaraskan tombol-tombolnya. Sekarang radio ini dalam kondisi terbaik." Abu Nawas memeriksa radio itu lalu berkata, "Tapi kenapa tidak ada suara apapun?" Tukang servis menjawab, "Karena radio ini jenis kuno, Tuan. Radio ini hanya menyala jika pemiliknya bernyanyi sendiri. Silakan coba." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan tukang servis tersebut. "Baiklah, kau menang kali ini.
Ini bayaranmu dan tambahan uang ekstra seperti janjiku. Tukang servis tersenyum puas, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, meskipun ia tidak berhasil menjebak tukang servis yang cerdik tersebut. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi sahabat baik dan sering berbagi cerita lucu. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya, kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil, mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan,
ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani.
Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas.
Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah,
utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar,
Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal. Ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu, kata seseorang kepada kawannya. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka. Timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk, Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham."
Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. Namun ada syaratnya Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad, ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja, sahut sang jenderal. Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini, dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas, kata sang jenderal. Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu, tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab, di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, berhenti Abu Nawas. Sekarang, katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Sejenak Abu Nawas berpikir, ia pun lalu menjawabnya, di depan saya ada sungai, di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun, jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran, bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja, Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah,
Semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. "Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya." Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. "Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya?" "Silakan Abu Nawas," jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. "Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa?" Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, "Tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan." "Luar biasa," kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. "Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan?" "Tentu saja tidak," jawab tegas sang Habib. "Kalau begitu Tuan Habib," lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek, "mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan?" Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi, "Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi." Abu Nawas tersenyum santai. "Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini." Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. "Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana." Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis." Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, "Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat." Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, "Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati."
Abu Nawas tersenyum. Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Ba'alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat? Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya? Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari. Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis? Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu. Abu Nawas tersenyum licik. Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah. Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia. Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil. Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun. Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu. Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah. Lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia.
Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku! Teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu, ucap Abu Nawas. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya. Imbuhnya menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya.
Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.